Karena dampaknya terhadap formulir 1721A1 telah kita bahas dan selanjutnya kita akan mau lihat SPT 1770 SS ini apa dampaknya jika penghasilan setahun yang diperoleh oleh Tuan Abdurrahman sebesar 20 juta rupiah. Baik, sekarang kita akan ganti penghasilan Tuan Abdurrahman yang sebelumnya di sini 50 juta rupiah diganti menjadi 20 juta rupiah sesuai dengan soal pada kasus yang kedua ini. Dampaknya untuk formulir 1721A1 ini tentu saya tidak akan jelaskan lagi karena sudah pernah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu di sini langsung saja saya ganti 0. Mengapa ini 0? Saya kira saudara sekalian sudah paham karena telah saya jelaskan secara lengkap pada video sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke 1770 SS. Pada 1770 SS yang berbeda posisi atau nilai penghasilan bruto sebesar 26 juta rupiah, yang ini juga sama dengan yang ada di 1721A1 yang ini. Oke, selanjutnya posisi ini tetap 1.500.000, kemudian yang ini 0. Seperti itu. Kemudian saya ingin perjelas bahwa pada video sebelumnya saya katakan semua ini diisi dan diisi dengan strip. Ini perlu saya perjelas lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa kalau formulir manual dan hal hard copy-nya, yang manual misalnya tulis tangan, maka di sini diisinya strip. Jika formulir ini di print, kemudian semua unsur ini diisi tulis tangan, maka yang ini diisi strip. Tetapi kalau dalam aplikasi seperti ini, dalam bentuk file Excel, maka tentu ini strip di sini maksudnya 0, seperti ini. Nah, ini semua isinya 0. Karena jika tidak 0, maka tidak akan dibaca oleh rumus. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya akan saya ganti formatnya. Ini diganti supaya dibaca 0. Saya pilih number. Nah, sekarang posisinya 0. Yang ini juga saya ganti formatnya. Pilih number, oke. Nah, ini. Baik, saudara sekalian, dampaknya jika penghasilan Tuan Abdurrahman sebesar 20 juta rupiah dalam 1 tahun dan penghasilan brutonya yang ini 26 juta rupiah sama dengan posisi di sini, maka Tuan Abdurrahman penghasilannya tidak kena pajak. Seperti itu. Yang ini dalam kurung saya ganti saja minus supaya lebih jelas. Seperti ini. Menunjukkan bahwa penghasilan Tuan Abdurrahman tidak kena pajak. Inilah perbedaannya pada kasus yang kedua ini. Saudara sekalian, untuk formulir 1721A1 dan SPT tahunan orang pribadi 1770 SS telah selesai kita bahas, yang kesimpulannya bahwa penghasilan Tuan Abdurrahman tidak termasuk PKP. Namun tetap harus melaporkan SPT tahunan 1770 SS. Karena penghasilan Tuan Abdurrahman kurang dari 60 juta sehingga formulir SPT-nya adalah 1770 SS. Selanjutnya, kita masuk pada kasus yang ketiga. Pada kasus yang ketiga ini, yang akan kita ubah, yang sebelumnya status Tuan Abdurrahman TK0, ini dicoret atau diganti menjadi K0 atau kawin dengan 0 tanggungan. Dan kita akan lihat apa dampaknya terhadap SPT tahunan Tuan Abdurrahman.
dengan kondisi penghasilan tetap yaitu 50 juta rupiah selama 1 tahun dan statusnya K0. Saudara sekalian, pada kasus yang ketiga ini, dan jika nanti pada saat praktikum atau tugas, dan Anda ingin mengganti status wajib pajak, dalam hal ini pada kasus kita Tuan Abdurrahman, maka yang diganti itu bukan diawali dari SPT tahunan 1770 SS, tetapi yang diganti terlebih dahulu adalah di formulir 1721A1. Ingat ya, jangan terbalik, jangan di 1770 SS terlebih dahulu, tetapi di 1721A1. Karena, dan sebagaimana yang telah saya jelaskan, 1770 SS ini dibuat setelah karyawan menerima 1721A1 dari perusahaan atau dari tempat kerjanya. Kemudian, sesuai dengan soal pada kasus yang ketiga ini, status Tuan Abdurrahman yang sebelumnya TK0 diganti menjadi K0. Di sini, seperti ini. Maka dampaknya terhadap formulir 1721A1 sudah pernah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, saya tidak akan jelaskan lagi, tinggal langsung diganti nilai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang sebelumnya di sini 54 juta rupiah akan kita ganti sesuai dengan nilai PTKP tahun pelaporan pajak ini, di mana tahun pelaporannya atau tahun pajaknya adalah tahun 2020. Untuk lebih memperjelas, kita lihat lagi PTKP tahun 2020, walaupun sebelumnya telah saya jelaskan lebih rinci ini. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya tidak jelaskan lagi. Saya hanya ingin menunjukkan saja untuk lebih memastikan bahwa PTKP K0 itu sebesar 58.500.000 rupiah. Oleh karena itu, di sini diganti sebesar 58.500.000 rupiah. Seperti ini. Maka penghasilan kena pajak Tuan Abdurrahman minus 4 juta. Artinya tidak termasuk PTKP. Maka di sini dikosongkan, kondisinya 0. Selanjutnya, kita akan lihat di SPT tahunan 1770 SS. Di sini, 56 juta ini diperoleh dari penghasilan bruto Tuan Abdurrahman yang tercantum di formulir 1721A1 yang ini. Kemudian, pengurang 1.500.000 rupiah, tidak ada perubahan. TK0 ini diganti menjadi K0 karena K0 ini nilainya, nilai PTKP-nya 58.500.000 rupiah. Seperti ini. K0, kemudian penghasilan kena pajaknya minus 4 juta rupiah. Artinya tidak kena pajak penghasilan. Seperti itu. Maka kondisinya di sini semua 0. Kemudian yang ini tetap diisi 0. Dan inilah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atas nama Tuan Abdurrahman jika statusnya K0 pada kasus 3 yang kita bahas ini. Pada saat praktikum atau tugas yang diberikan kepada Anda, pastikan status wajib pajak K0 ini yang di 1770 SS yang warna kuning ini sama dengan di formulir 1721A1, yaitu sama-sama ada K0. Jika berbeda, maka sudah pasti salah. Dan tentu nilainya kurang, karena ada unsur yang salah dalam mengisinya. Baik, saudara sekalian, sebagai kesimpulan, pada kasus yang ketiga ini, jika status Tuan Abdurrahman yang sebelumnya TK0 dicoret, diganti menjadi K0 dengan penghasilan yang sama, yaitu 50 juta rupiah, maka
Tuan Abdurrahman tidak termasuk penghasilan kena pajak atau tidak termasuk PKP, tetapi tetap harus lapor SPT 1770 SS karena penghasilan bruto Tuan Abdurrahman kurang dari 60 juta rupiah. Pada kasus yang keempat ini, kita akan ubah penghasilan Tuan Abdurrahman yang sebelumnya 50 juta rupiah akan kita ganti menjadi 60 juta rupiah dan akan kita lihat apa dampaknya jika penghasilan Tuan Abdurrahman sebesar 60 juta rupiah terhadap SPT 1770 SS. Apakah pencatatannya masih di SPT 1770 SS atau berbeda? Pada kasus yang keempat ini, berhubung merupakan kelanjutan dari kasus sebelumnya, maka kondisi ini kita kembalikan dulu yang sebelumnya K0 menjadi TK0. Karena memang kasus awalnya Tuan Abdurrahman ini statusnya TK0. Selanjutnya, di sini dikembalikan sebesar 54 juta rupiah. Seperti ini. Kemudian yang ini dikalikan 5% sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang K0 yang ini juga dikembalikan dulu posisi semula yaitu TK0. Kemudian posisi ini sebesar 54 juta rupiah. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mulai mengubah penghasilan Tuan Abdurrahman yang sebelumnya 50 juta rupiah. Sesuai dengan kasus yang keempat ini, penghasilannya dirubah menjadi 60 juta rupiah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat berapa PKP-nya. Ternyata penghasilan kena pajak Tuan Abdurrahman sebesar 10.500.000 rupiah dan pajak penghasilannya setelah dikali 5% sebesar 525.000 rupiah. Selanjutnya saudara sekalian, kita akan lihat berapa penghasilan bruto Tuan Abdurrahman. Ternyata penghasilan bruto Tuan Abdurrahman sebesar 66 juta rupiah. Maka jika penghasilan bruto sebesar 66 juta rupiah yang berarti sudah lebih dari 60 juta rupiah, maka pencatatannya untuk lapor SPT tahunan bukan di formulir 1770 SS, tetapi di formulir 1770 S. Seperti itu. Maka inilah dampak atau perbedaan jika penghasilan Tuan Abdurrahman yang sebelumnya 50 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah ditambah dengan tunjangan dan bonus sehingga penghasilan bruto yang dimiliki Tuan Abdurrahman sebesar 66 juta rupiah yang berarti lebih dari 60 juta rupiah, maka SPT tahunannya bukan di 1770 SS tetapi di 1770 S. Dan pembahasan terkait dengan 1770 S tentu akan dibahas di pembahasan berikutnya, bukan di kesempatan ini. Saudara sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kasus yang keempat ini, ketika penghasilan Tuan Abdurrahman sebesar 60 juta rupiah, dan kita sudah mengetahui bahwa penghasilan bruto Tuan Abdurrahman sebesar 66 juta rupiah, yang berarti SPT tahunannya dilaporkan di formulir 1770 S, bukan di 1770 SS. Sebagaimana yang telah dan sering saya sampaikan, bahwa kurang dari 60 juta rupiah pelaporannya di formulir 1770 SS atau SPT 1770 SS. Sedangkan yang lebih 60 juta rupiah maka dilaporkan di SPT 1770 S. Pembahasan selanjutnya, saudara sekalian, tentang penghasilan bruto.
di mana sebelumnya kita sudah bahas bahwa kurang dari 60 juta SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk karyawan atau pegawai tetap dilaporkan di 1770 SS, kemudian yang lebih 60 juta rupiah penghasilan bruto dalam 1 tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan tetap atau pegawai, maka dilaporkan di SPT tahunan 1770S. Selanjutnya, perlu dipahami dengan baik bahwa aturan ini tidak berlaku untuk formulir 1721A1. Karena untuk formulir 1721A1 berlaku untuk penghasilan yang kurang dari 60 juta rupiah dan yang lebih 60 juta rupiah per tahunnya oleh perusahaan bagi yang memiliki karyawan dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta rupiah akan dicatat di formulir 1721A1. Demikian juga untuk karyawan di perusahaan tersebut atau pada suatu perusahaan yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta rupiah juga akan dibuatkan di formulir yang sama, yaitu 1721A1. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan simulasi dulu pada formulir 1721A1. Baik, ini formulir 1721A1 yang akan kita simulasi untuk penghasilan bruto. Misalnya, di sini penghasilan bruto Tuan Abdurrahman seperti yang kita bahas sebelumnya 56 juta rupiah, maka perusahaan akan mencatat atau perusahaan akan membuatkan formulir 1721A1. Dan misalnya penghasilan atau gaji Tuan Abdurrahman selama 1 tahun nilainya 450 juta rupiah, sehingga penghasilan bruto yang dimiliki oleh Tuan Abdurrahman 456 juta rupiah, yang juga berarti lebih dari 60 juta rupiah, maka perusahaan akan tetap membuatkan di formulir yang sama, yaitu formulir 1721A1. Oleh karena itu, pada formulir 1721A1 ini mencakup penghasilan yang kurang dari 60 juta rupiah selama 1 tahun maupun yang lebih dari 60 juta rupiah. Saudara sekalian, demikian pembahasan pada kesempatan ini terkait dengan formulir 1721A1 dan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS. Semoga Anda semua sudah memahami dengan baik perbedaan antara formulir 1721A1 dan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770 SS dengan berbagai contoh kasus yang telah kita bahas.